Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanita Faradisah, Tambuk 161/2019-0042. Kali ini saya akan membahas tentang praktikum salifah. Sebelum kita ke prosedurnya, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari praktikum, yaitu untuk mengetahui karakteristik salifah dalam rongga mulut. Untuk alat dan bahan yang digunakan, untuk alatnya sendiri yang pertama ada tabung reaksi, gelas kimia, dan untuk bahannya yang pertama kertas lakmus, asam cuka, HCl, NaOH, larutan kalium oksalat, manisan mangga, manisan rambutan, manisan salak, penangas air 37 derajat Celcius, air mendidih, larutan kanji 1%, larutan yodium, larutan benedif, kertas pH universal, aquades, permen karet xilitol, permen karet biasa, permen karet double mint. Selanjutnya kita ke prosedurnya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Kedua, pilihlah satu orang yang dijadikan sampel dalam praktikum ini. Ambil salifah sebelum tindakan, lalu masukkan ke dalam gelas ukur. Namun sebelum itu, kumurlah dengan menggunakan aquades untuk membersihkan rongga mulut. Yang ketiga, kemudian kunyahlah bahan makanan yang sudah ditentukan selama 1 menit dengan tujuan untuk merangsang keluarnya lidah. Kumpulkan salifah yang keluar dalam tabung reaksi yang tersedia. Setelah semua tabung reaksi terisi sampel salifah dari masing-masing bahan makanan, tuangkan salifah tersebut ke dalam tabung reaksi. Lalu beri label sebelum dan setelah tindakan. Yang keempat, ukurlah volume setiap sampel salifah. Perhatikan dan catat viskositasnya dan pH salifah dengan menggunakan kertas pH universal. Yang kelima, untuk uji pertama, yaitu ambil 1 ml salifah, masukkan ke dalam tabung reaksi yang bersih. Lalu tambahkan ke dalam tabung reaksi tersebut beberapa tetes larutan asam cuka, amati presipitasi yang terjadi. Lalu tuangkan salifah yang sudah diberi larutan asam cuka itu ke tabung reaksi yang lain. Perhatikan perubahan viskositas yang ada. Selanjutnya catat hasil pengamatannya. Untuk uji kedua yaitu ambillah 1 ml salifah dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang bersih. Lalu tambahkan ke dalam tabung reaksi itu 1 atau 2 ml HCl. Panasi tabung reaksi itu untuk selama 10 menit dalam suatu penganas air mendidih. Setelah itu, untuk menentukan pH, tambahkan 1 atau 2 tetes NaOH. Lalu, untuk reaksi reduksi gula, maka dengan menambahkan ke dalam tabung tersebut sebanyak 5 ml larutan benedik dan panasi menggunakan bunsen untuk beberapa menit. Amati perubahan warna yang terjadi dalam tabung tersebut. Untuk uji ketiga, yang pertama, ambillah sebanyak 6 ml larutan kanji 1% dan masukkan ke dalam gelas kimia. Tambahkan ke dalam gelas beker sebanyak 2,5 ml salifah dan aduklah sampai tercampur rata kanji dengan salifah. Selanjutnya, tunggulah kira-kira 3 menit, kemudian ambillah sedikit campuran salifah kanji dan masukkan ke dalam cekungan piring porselin. Lalu tambahkan ke dalam cekungan porselin itu 1 tetes larutan yodium dan amati terjadinya warna biru pada campuran itu. Selanjutnya ambillah sebanyak 1 ml campuran salifah kanji dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang bersih. Tambahkan kemudian larutan benedit sebanyak 5 ml dan panasi untuk beberapa menit. Lalu amati perubahan warna yang terjadi dalam tabung reaksi. Untuk uji keempat, pertama ambillah sebanyak 6 ml larutan kanji 1% dan masukkan ke dalam gelas kimia. Tambahkan ke dalam gelas beker itu 2,5 ml salifah yang telah dipanaskan
terlebih dahulu selama 10 menit. Lalu ambillah sedikit campuran saliva kanji dan masukkan ke dalam piring porselin. Lalu tambahkan larutan yodium dan lihat perubahan warnanya. Setelah itu, ambil 1 ml campuran saliva kanji, masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu tambahkan 5 ml larutan benedict dan panaskan di atas bunsen. Setelah itu, amati perubahan warna yang terjadi pada tabung reaksi. Untuk uji kelima, ambillah sebanyak 5 ml saliva dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, tambahkan 5 tetes asam cuka dan 5 tetes larutan K-oksalat ke dalam tabung reaksi. Lalu amati dan catat perubahan yang terjadi dalam tabung reaksi tersebut. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.